Malam, alhamdulillah baik. Saya bawa tema yang cukup mengerikan malam hari ini, Bang. Mm-mm. Dan dan tema ini direkomendasikan oleh penonton gitu. Nah, Bang Julio, mari kita bahas yuk. Ah, Atas dasar apa Abang Ustadz menulis bahwa Kristen pasti masuk neraka? Atas dasar oh, apa? atas dasar ayat di Al-Quran ada, Bang. Yang mana? Ayat yang mana? Nah, kalaunya mau telak Al-Bayyinah ayat 6. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Bunyinya apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka selama-lamanya di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Di situ ada kosakata innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Mereka ini jadi kafir itu kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan mereka menjadi kafir? Nah, bisa kita lihat contoh kekafiran mereka. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Jadi yang mengatakan Allah tiga dalam satu itu akan dimasukkan Allah ke neraka jahanam selama-lamanya. Itu dalilnya. Hmm. Udah ada Bang Ustadz sudah lihat ada yang masuk neraka? Oh belum, konteksnya kan di neraka Oh, itu kan yaumul kiamah oh nanti. iya, belum. Berarti belum ya, belum pasti. Eh, Berarti harusnya belum. pertanyaannya tanda tanya karena Bang Ustadz belum lihat. Nggak perlu. Nah, karena Nggak perlu tanda tanya, Bang. belum pasti Bang. Nggak, Abang belum, nggak perlu tanda tanya, udah pasti itu. pasti dari mana Bang Ngapa, Ustadz bilang ngapa, pasti? ngapain saya mempertanyakan yang udah pasti? Ayo. Jadi pertanyaan saya, tunjukkan mana pasti, Oh. mana orang-orang yang menuhankan ada tiga dalam satu sudah masuk, mana buktinya? Oh, kalau menuhankan tiga dalam satu masuk neraka, konteks pembuktiannya itu kan di yaumul kiamah. Kita belum kiamat. Sementara Yesus belum datang kembali untuk ini, abang sudah memastikan Kristen pasti masuk neraka. Sementara Iya, dalilnya tidak menunjukkan Bang. kenyataan. Begini, Bang. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu pasti dimasukkan ke neraka nih pasti ya. Ketika apa? Ketika mereka udah di tenggorokan sisa umurnya. Itu mereka akan melihat ketika kematian itu mereka akan ditempatkan di mana gitu. Jadi gini, Jadi seperti itu. Bang, abang, jadi penilaian Jadi saya, bukan berarti bentar Bang, saya jelaskan dulu. Bukan berarti yang saat ini Bang Julio Kristen langsung saya pastikan masuk neraka enggak. Enggak. Siapa tahu Bang Julio nanti entah setahun, 2 tahun atau besok atau kapan bisa aja Bang Julio mendapat hidayah. Lalu masuk agama Islam dan ya habis itu mati dalam Islam. Gak bisa saya katakan abang masuk neraka. Gitu. Yang pasti masuk neraka itu orang musyrik, orang yang kafir yang terbawa mati gitu. Yang kagak tobat. karena gini, Bang, saya tidak akan percaya itu karena tidak ada jaminan yang pasti di agama abang yang tidak mengajarkan kepastian. Sementara yang menjadi panutan abang saja belum pasti, masih insya Allah. Gimana saya mau memastikan bahwa Bang, abang dengar dulu Bang Ustaz. Abang dengar Iya dulu. iya iya iya, ngomonglah kau. Sini Oke, saya kasih dalil kau. oke, boleh, boleh. Silakan Bang. Kan pertanyaan kan abang? Kepastian kan? Iya. Dalilnya Nih.
Ya, kita baca dalil lah, Bang. Ah, Bang Kemarin Julio ini dalil. kayak nggak tahu aja sama saya. Ntar, ya. Nih, mari kita baca dalil. Abang kan Lakukan. minta kepastian toh ya. Ya. Nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu salah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah ya Nabi bersabda, ya, semua umatku akan masuk surga. Akan ya. Tuh. Akan ya. Akan ya. Berarti Ya, kita akan. sudah di surga. Akan. Karena bang, ini kenapa sebutannya akan? Karena saat ini belum kiamat. Konteks surga neraka itu kan setelah kiamat, bukan saat ini. Oke. Gitu. Nah, Ada jaminannya bang, hayo. berarti gini, berarti Nabi Muhammad belum di surga sekarang berarti. Oh, Nabi Muhammad di Rafiqul A'la. Udah saya jelaskan berkali-kali. Gimana? Saya nggak ngerti kan. Ar-Rafiqul A'la. Jadi ditempatkan di tempatnya para nabi. Di tempat yang tinggi. Jadi gini, menurut pendapat saya, dari judul yang Abang Yusuf tulis di sini ini, Abang seolah-olah sebagai Tuhan yang telah menghakimi orang Kristen bahwa orang Kristen pasti masuk neraka. Kan Abang bukan Tuhan bisa menghakimi orang Kristen. Loh, baik Bang Julio. Gini, kenapa saya tulis kayak gitu? Karena saya mengetahui dari firman Tuhan, kan gitu. Hayo. Gimana dalilnya coba? Lah tadi saya udah tampilkan Iya. dalilnya. Ini kalau Bang Julio masih penasaran sama dalil nih ya. Nih Oh, saya iya, tampilkan oke. dalilnya. Itu saya terima dalil dari Al-Quran. Saya kira dalilnya dari Alkitab. Jadi gini, seharusnya gini. Kalau dari bentar Bang, saya mau tanya. Konteks neraka tuh ada nggak di dalam kekristenan? Ada Di mana tuh dalilnya? neraka ya. Iya, tentang neraka. Itu Spesifik neraka gitu. Yesus pernah perumpamaan tentang Lazarus yang dengan orang kaya. Di sana Yesus melakukan suatu perumpamaan bahwa orang kaya yang menyiksa Lazarus itu akan dibuang ke dalam api. Ya kan? Oh, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ada sih saya baca di sini. Oh iya. Kan? Konteksnya neraka. Nah, itu konteks neraka itu yang saat ini atau habis Yesus turun kedua kalinya? Seperti itulah. Kira-kira kan sama kayak punya Abang, kayak dunia kiamat atau pada akhir zaman. Kita nggak tahu Oh, sama. karena Yesus menjelaskan bahwa ketika kiamat atau akhir zaman itu datang seperti pencuri yang datang, kita tidak bisa mengetahuinya. Kapan? Itu hanya rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Ya kan? Banyak sih kalau saya ketik neraka nih di sini, konteks neraka. Cuma kan saya kurang mendalami neraka dalam Kristen itu kayak gimana. Isinya apakah dapat diketahui gitu? Nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Tapi ada kok tulisan Yahudi dalam Talmud, Bang. Bahwa Yesus itu masuk neraka gitu. Talmud yang ditulis itu yang tidak diakui. Artinya tidak diakui. Kalau itu diakui, maka itu sudah dipelajari oleh orang-orang Kristen. Karena itu tidak diakui, maka itu tidak gimana yang mau dibilang? Gimana? Artinya tidak benar itu kitab itu. Tidak benar. Tapi kan katanya akar dari kekristenan itu dari Yahudi toh. Tapi Oh iya ya, lupa. Tapi Yesus berkata kan dia akan naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masa Yesus masuk neraka? Gini Bang, itu juga jadi pertanyaan saya.
kalau dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saya mau tanya, orang yang lihat itu pakai teropong apa ya orang lihat itu? Kalau gini abang, Hah? kalau saya jelaskan tentu abang tidak akan terima. Karena gini, Loh, Yesus itu Kak, sebenarnya Bang, adalah tafsiran bahwa Yesus tafsiran. Gini bang, sebenarnya Yesus itu datang daripada Allah dan dia kembali kepada sang sumber itu. Duduk di sebelah kanan itu diartikan dia bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga itu loh. Bukan Iya, pasti abang gini, nggak akan percaya penjelasan saya. Abang akan tanya siapa yang melihat, kok bisa lihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pasti itu adalah salah satu tafsiran berdasarkan nggak apa-apa bang. Kayak gini, kalaupun itu sebuah tafsiran ya Bang Julio, kalau tafsirannya seperti itu, melihat Yesus di dalam surga bersama Bapa, ini yang tukang tulis, ini kapan dia pernah datang ke surga? Ya Markus yang menulis. Markus yang menulis. Iya, Markus iya, yang menulis. kapan Markus pernah lihat ke dalam surga gitu loh? Karena gini abangku, di Yohanes berapa itu Yesus berkata, "Aku turun dari surga." Makanya dia berani menulis bahwa Yesus kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebenarnya karena Yesus sendiri pernah berkata, dia itu datangnya dari surga. Dia datang dari surga. Ya. Makanya Oh, ditulis. jadi atas pernyataan Yesus kayak gitu Markus menuliskan. Ya, itu kalau abang tidak mau terima itu urusan. Karena itu saya meyakini seperti itu. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti Markus melihat dengan kenyataan bahwa Yesus sedang duduk. Bukan. Karena berdasarkan statement Yesus sebelumnya. Bahwa Yesus itu datang dari surga dan kembali kepada surga. Bukan berarti duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa itu nampak wujudnya. Enggak, Yesus menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa diraba. Tuhan itu roh dan kebenaran. Jadi bukan berarti Allah Bapa, kan tidak. Saya pikir tadi Yesus yang menyampaikan Bang, dia naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Bapa. Ternyata dari asumsinya Markus yang mendengar Yesus bahwa Yesus datang dari surga. Itu asumsinya Markus namanya. Kalau kayak gitu, kalaunya Markus tahu kan berarti dia pernah lihat sendiri, toh. Atau Markus pernah jalan-jalan ke surga. Kalaunya tidak ada verifikasi dari Yesus langsung, yang nggak bisa dipercaya asumsi dari Markus namanya. Terserah abang lah, terserah abang. Artinya itulah, bukan berarti kita tafsirkan seperti abang Ustaz tanya. Oh, bahwa Markus lihat kok Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Tuhan itu punya wujud. Itu salah. Itu tidak seperti itu pemahaman orang Kristen. Bahwa dia datang dari surga dan dia kembali kepada sang sumber itu duduk di sebelah Allah, di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia bersama dengan Allah, bersatu dengan Allah. Gitu. Oh, ya. Ya itulah keterangan dari abang kan kayak gitu. Loh, mau paksa abang, mau paksa jawaban yang kayak gimana nggak bisa juga. Tapi kan itulah penjelasan Anda kan kayak gitu. Ya gini bang, jadi tolong dirubah judulnya, jangan bahwa Kristen pasti masuk neraka. Nanti kalau saya bilang, Oh ya udah. kalau saya bilang Maunya apa? Kasih tanda tanya gitu. pasti tanda tanya, artinya mari kita Oh, bahas gak apa-apa. Di permintaan Bang Julio juga gitu. Gak apa-apa. Nah. siapa yang sebenarnya masuk surga, ajaran mana yang paling jelas. Mari kita gitu kan. Kalau Islam yang Kalau saya, ya Kalau saya Bang bikin judul yang pasti-pasti itu nggak pernah saya pakai tanda tanya lagi gitu. Pasti masalahnya. Tapi Bang Julio yang minta, ya udah gak apa-apa. Iya gini bang. Jadi gini bang, supaya kita bisa mempelajari agama mana yang paling benar, karena biar kita bisa pelajari agama yang mana yang paling benar, Islam, Kristen, Hindu, atau mana yang ajarannya paling tepat. Itu yang kita cari. Tapi kalau abang memastikan orang Kristen itu masuk neraka,
sama dengan abang menyamakan dirinya dengan Allah. Abang kok menjadi hakim bagi Enggak. manusia. Sementara Allah tidak. Saya yakin di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memastikan bahwa manusia masuk neraka, itu enggak. Allah itu maha kasih, maha penyayang, pasti dia mengampuni. Gini bang, Nah, kalau memastikan itu pasti karena dia Tuhan. Dalam kepastiannya itu dia kasih dua jalan. Jalan yang satu jalannya ke neraka, jalan yang satu jalannya yang ke surga. ya. Nah, dia udah kasih petunjuk gitu di dalam kitab sucinya melalui rasulnya. Jadi tinggal kita aja yang mau pilih, mau ke neraka kah atau mau ke surga kah? Kalau mau ke neraka silakan hidup sesukamu, silakan kau membangkang sesukamu, kan gitu. Tempatmu di neraka nanti. Kalau kamu mau ke surga ya udah, kamu harus hidup di bawah aturan Tuhan. Karena gini, Ah. kalau seperti itu ukurannya, banyak juga orang Islam yang tidak masuk surga, Bang. Banyak yang tidak mengikuti aturan-aturan, banyak yang tidak sholat. Sama juga orang Kristen. Kalau menjadikan jaminan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, orang melakukan dosa masuk surga, itu saya tidak yakin juga. Karena tidak mungkin, karena jaminan. Lah terus gimana konsepnya di tempat Gini, ente? Bang, karena iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya iman itu mati. Maka manusia itu harus melakukan kebaikan dan bertobat dan minta ampun. Tidak ada jaminan yang sudah pasti masuk ke surga. Kalau Kalau gitu Bang Julio, ya, kalau gitu satu aja pertanyaan saya. Lalu buat apa penebusan dosa? Nggak ada artinya dong. nggak ada penebusan dosa, pengampunan dosa yang ada. Oh berarti Yesus di tiang salib mati itu bukan nebus dosa? Karena gini Bang, kalau itu dalilnya secara eksplisit tidak tertulis. Tetapi di dalam Matius 26 ayat 28, Yesus menjanjikan pengampunan dosa di dalam Matius. Abang coba buka Matius 26 ayat yang ke-28. Dan sebelum Yesus ada loh di situ bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Gitu loh. Oke. Jadi nggak ada penebusan dosa tuh Bang ya, menurut Bang Julio. Itu menjadi Agak beda paham, agak beda paham Bang Julio dengan Kristen-Kristen umum lainnya gitu. karena gini Bang, itu jadi pertanyaan supaya saya bisa pelajari, saya bisa tanya sama yang mengetahui atau punya ilmu lebih daripada saya. Tetapi kalau menebus dosa untuk menjadi jaminan untuk kita berbuat gini, contohnya Yesus sudah menebus dosa ini. Besoknya saya selingkuh, saya bermain cewek. Dengan saya sedang bermain cewek, saya mati di atas perut cewek yang saya selingkuhi. Apakah saya sudah diampuni itu? Makanya di dalam Alkitab itu tertulis bahwa iman tanpa perbuatan itu iman itu mati. Maka Anda berbuat dosa, tempat ada adalah neraka. Maka di dalam Katolik itu ada neraka, ada purgatori, dan ada surga. Purgatori itu adalah Bang, saya rasa kalau pemikiran kayak gitu waras deh Bang. kuaras ya. Kalau pemikiran kayak Anda, iya waras. Daripada dosa yang udah ditebus semaunya hidup kan gitu. Tidak mungkin Bang. Logika enggak? Hari ini besok saya punya istri, saya sedang selingkuh dan bermain, mati di atas perut perempuan selingkuhan saya. Masuk Iya. juga saya. Jadi saat ini Bang, ya kita rasa nggak ada gunanya Yesus mati di tiang salib. Enggak, Yesus itu mengampuni. Ketika kita lakukan dosa hari ini. Iya Bang, gini, maksud saya gini. Kalau dia mengampuni, nggak perlu dia mati di tiang salib. Tinggal dia ngomong dia ampuni, kan kayak gitu. Ya. Berarti sia-sia tuh kematian dia di tiang salib. Nggak ada penebusan dosa itu. Karena gini abangku, pengampunan dosa yang harus diampuni atau ditebus itu, menurut perjanjian lama itu harus pakai darah. Maka mungkin di dalam perjanjian baru tidak tulis secara eksplisit bahwa penebusan dosa, tetapi di perjanjian lama itu ketika kita berdosa itu kita harus bunuh suatu binatang, darahnya itu untuk pengampunan dosa. Atau saya nggak tahu perbedaan penebusan dosa dengan pengampunan dosa.
Intinya Yesus menjanjikan bahwa ada pengampunan dosa. Ketika Anda berdosa, Anda minta ampun. Dia itu maha mengampun, maha kasih, pasti kita diampuni. Artinya di dalam apa ya? Kisah Para Rasul 14 ayatnya saya lupa. Karena di sana tertulis bahwa tidak ada lagi yang bisa, artinya tidak ada lagi gimana ya? Tidak ada lagi. Maksudnya kita sudah tahu kebenaran itu. Kita melakukan kesalahan ulang, itu tidak ada pengampunan lagi, tidak ada pengorbanan lagi. Maka kita harus hidup menurut ajaran Yesus. Bukan berarti kita melakukan dosa, kita masuk langsung ke surga itu. Enggak ajaran seperti itu. Kalau begitu bertolak belakang dengan yang ini Bang. Kayak tadi, iman tanpa perbuatan pada dasarnya itu iman itu adalah mati. Maka kita imani saja tanpa perbuatan baik, kita tidak akan masuk surga. Baik. Nah, itu kan doktrin dari Abang. Saya mau tanya sedikit Bang, hal yang lain. Kenapa darah Yesus itu diganti dengan alkohol Bang? Itu kan di gereja banyak mabok-mabok tuh. Yang saya bikin heran masih itu, tiba-tiba terbesit di kepala saya kok seperti itu gitu. Gini Bang, karena itu sebagai simbol saja, bukan berarti ada di situ sebenarnya ada alkohol di sana, bukan. Itu salah satu simbol supaya mengingat kembali peristiwa yang terjadi ketika Yesus mau diserahkan. Pertanyaannya gini Bang, kenapa harus alkohol gitu? Ada alkohol, anggur yang ada. Mana ada? Iya kan anggur itu kan beralkohol Bang. Macam mana Bang Julio ini? Anggur tuh ya beralkohol, macam mana? Jadi alkohol itu menurut Abang gimana? Haram atau gimana? Haram. Abang makan durian? Kalau kami dalam Islam. Abang makan durian? Kebanyakan makruh. Abang makan durian nggak? Makruh durian itu. Oh makan, karena di dalam durian itu ada alkohol. Jadi alkohol itu tidak. Ya makruh iya. di dalam Islamnya makruh Bang. Ya artinya tidak selamanya kita konsumsi alkohol itu kita berdosa, karena tubuh kita kadang membutuhkan itu. Ya beda, maksudnya gini, durian ya durian, belum bentuknya alkohol, belum bentuknya yang memabukkan. Yang pasti aja gitu, anggur itu kan yang memabukkan gitu. Enggak. Alkonyol, dalamnya alkonyol. Anggur itu Bang, kalau anggur itu banyak jual kok. Abang makan kan, butuh buah-buahan kan, itu di dalam anggur itu ada alkohol itu. Ya kan yang difermentasi tuh. Orang yang kebanyakan minum alkohol, maka dia jadi alkonyol gitu. Coba lihat kelakuannya kan, habis mabok tuh, geleng konyol semua, konyol itu kelakuannya. Jangan orang bisa minum anggur, bukan. Itu sebagai simbol kok, cuma satu tetes aja, itu bukan minum pesta alkohol, minuman keras di diskotik yang goyang-goyang ini, bukan. Hanya mengingatkan simbol. Kenapa nggak diganti susu sih Bang? Nah, itu saya nggak bisa jelaskan, mungkin nggak tahu. Nah, makanya itu yang saya bikin heran. Makanya saya tanya kau. Saya nggak ngerti kenapa nggak diganti susu. Sekali-sekali Bang Ustadz naik ke Romo Patrick Allegro, coba tanya sama dia ahli itu, dia tahu. Patrick Allegro. Boleh lah nanti. Patrick Allegro. Boleh lah. Siapa namanya? Patrick Allegro, Romo Patrick Allegro. Ya, oke lah kalau kayak gitu. Kalau saya kan umat biasa, saya tidak belajar khusus untuk Alkitab tentang keahlian tentang agama. Tetapi menurut pengetahuan saya secara umum bahwa bukan alkohol yang kita pergi minum di diskotik yang untuk memabukkan kita berpesta berfoya-foya. Hanya satu tetes simbol saja untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus. Sebenarnya itu. Ya gitu. Berarti nanti harus saya tanya itu ya. Kenapa diganti dengan alkohol kan gitu? Ada pertanyaan yang lain Bang dari ente Bang?
Nggak ada, Sebelum Bang. saya naikkan Kristen yang lain. Coba abang tanya, abang juga nggak ada lagi pertanyaan? Ya udah. Kalau saya sih banyak pertanyaan sebenarnya, Bang. Ya, tapi nanti gitu. Nanti saya mau keluarkan satu persatu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Oke, siap. Abang, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai selesai. Oke, thank you Bang Julio ya. Kalau gitu saya ganti dengan yang antri ya Bang Julio ya. Boleh. Oke, selamat malam. Malam, Bang. Iya ya, jadi gantiannya alkohol. Ah, apa coba jadi alkohol? Ini bulu, ini tebu-tebu. Halo, selamat malam. Ini Malam. Kau pulang. Kenapa sirik kali sini? Masih hidup aja Gak kau. kaget kali Pak Ustadz ini nengok saya. Iya, kau muter-muter terus kalau diskusi sama saya. Aduh. Saya tengok nggak ada umat yang mau naik. Saya. Aduh nggak ada. Kalau Banyak Pak Ustadz tuh, ini, banyak Pak. yang Oh. antri di bawah. Apa yang kau mau tanyakan? ini Atau saya boleh Ini, nanya Pak nih? Ustadz. Aku dulu yang menanya lah Pak Ustadz. Bang, noise sekali itu bang. Ketua lagi belajar Pak Ustadz. Aduh, nanti Ya lah. lanjut. Bang, Turunkan dulu. Pak lanjut Ustadz. lanjut dulu ya. Iya, nanti Ya, selesai ketua belajar lagi baru mengajar. naik lagi. Oke. Ya oke. Noise. Sakit pala saya noise. Iya. Nah, kok dua? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Malam bang, silakan open cam-nya. Hah? Silakan dibuka kameranya. Ya, Oke. Thank you. Dari Kristen atau Protes atau Katolik? Kristen. Mungkin kita bisa diskusi nih. Anda mau nanya apa atau boleh saya tanya? Aku ngomong sebentar bisa sama agama Kristen? Kenapa? Bisa aku ngomong sebentar, ini 7K yang nonton, bisa aku ngomong sama orang Kristen di bawah? Oh, ngomong sama orang Kristen, silakan. Untuk umat agama Kristen yang nonton ini 7K, enggak usah kalian naik ke lebih ini. Kita bilang sih salah. Menang aja kita susah dan sering. Gak usah naik ke lebih, gak usah naik ke lebih. Menang aja susah. Di sini kita naik. Menang aja susah, apalagi sering. Iya. Menang aja kita susah, gak bilang sering. Gak usah kalian naik ke Kristen sini. Nanti jadi apa nanti jadi Kristen. Pengakuan yang sangat mengesankannya. Gak usah naik. Oke, itu aja kak yang mau kau sampaikan. Udah. Iya, masa ngaku kalah sebelum berperangan gitu ya? Aduh. Eh, kacau. Seri aja susah, apalagi menang gitu ya. Seri aja susah, apalagi menang. Aduh. Lagi silakan Pak Moderator. Silakan Pak Moderator naikin lagi. Bang Jan, nih siapa nih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang?
Nah, biar saya di bawah aja menyimak aja, Ustaz. Baik. Oke. Maaf. Baik, kita turunkan dulu ya Bang ya. Ya, assalamualaikum. Oke. Silakan yang lain, Pak Moderator. Pak Moderatornya aja naikin nih. Kalau bisa yang namanya keoten-otenan yang baru-baru ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ganti lagi. 2 kali udah. Naikin lagi, Pak. Bang Paras. Ya, moderator aja yang naikin ya, teman-teman. Mana Bang Paras ini? Halo, selamat malam. Campur air siapkan semprot. Selamat malam. Selamat malam. Enggak jelas. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Kita cari Kristen nih buat diskusi. Eh, Siapa? enggak, enggak. Saya Muslim. Oh, kalau gitu Abang dibawa dulu nyimak ya Bang ya. Oh ya Eh, ya ya. kita gantikan dulu. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Bang Ewin Christian, selamat malam. Tuh. Mana ada Ustadz Wafi kah? Minta naik aja Ustadz kalau udah ada. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen atau Katolik Bang? Iya, Bang. Kristen atau Katolik? Katolik. Open cam dulu Bang, dibuka dulu kameranya. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya nih aku nih. Maaf Bang, aku turun aja lah Bang. Aku nggak bisa. Oh, baik. Maaf ya. Oke. Yuk. Takut on cam. Iya, kita wajib on cam gitu ya teman-temannya. Mana Padance? Nggak ada Padance teman-teman. Nggak kelihatan di tempat saya Padance. Nggak kelihatan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam, Kristen, Katolik? Pendeta Ustaz. Iya. Kristen berarti. Pendekar tauhid. Oh, pendekar tauhid. Iya, iya, iya. Oke lah Bang, yang Islam dibawa dulu ya Bang ya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Mbak Fitri, selamat malam.
Mbak Fitri. Halo. Nah. Hmm. Tadi minta naik. Teman-teman yang belum absen log oren, absen dulu ya log orennya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dah, turun. Cukup 2 kali aja. Kalau dipanggil nggak nyahut ya saya turunkan gitu ya. Halo, selamat malam. Ustadz Wapi nggak ada, Pak Dance nggak ada, belum ada, Pak Dehe belum ada, Pak Robin belum ada, ya. Belum ada satupun narasumber. Ya, kita naikkan dulu yang acak-acak gitu. Ntar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dah. Saya males teman-teman teriak-teriak sampai 3 kali gitu. Kalau nyawa 2 kali aja ya saya panggil sekali nggak nyahut, mungkin nggak dengar. 2 kali saya panggil nggak nyahut, aduh saya keluarin aja. Daripada dipanggil yang ketiga kalinya oleh malaikat maut, kan. Hmm. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Malam. Kristen atau Katolik, Bang? Bang, Oh, Kristen Ustaz, Kristen. dibuka dulu kameranya. Wah, Bang, sorry banget nih. Kau belum Ya. bisa buka kamera kayaknya. Cari akun yang bisa open cam ya, Bang ya. Gak bisa buka kamera kamu itu, Bang. Ya, cari akun yang bisa open cam dulu. Ini lagi. Halo, Bu. 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 Bu Rasmi. Halo. Halo. Kenapa tuh suara saya mantul? Kenapa? Kenapa suara saya mantul? Udah enggak. Bu, gelap kali tempat kau, Bu. Kau ini suka digelap-gelap kah? Iya. Kayaknya Anda perlu pakai kacamata. Oh, saya perlu pakai kacamata. Baik. Makin gak kelihatan. Iya, gak pakai kacamata aja gak kelihatan. Apalagi pakai kacamata nih, tambah gak kelihatan. Aduh. Yang Anda yaudah. pakai kacamata orang buta. Makanya saya taruh di atas. Nah, kan kau bilang pakai kacamata. Udah saya pakai salah Pakainya juga. yang putih. Yang putih pakainya. Ngomong dong, pakai kacamata putih gitu. Kau bilang sama saya pakai kacamata doang. Aduh. Seri aja susah, apalagi menangnya teman-teman. Bu, saya mau tanya boleh nggak? Silakan. Baik. Bu, saya mau tanya.
Coba deh jelaskan ya. Yang saya bingung tuh di ayat itu tuh. Makan suara saya mantul lagi nih. Bu, saya mau Ibu Rasmi jelaskan di mana letak tiang langit gitu loh. Iya, karena di kitab Ibu kan tiang langit bergoyang-goyang. Itu di mana letak tiang langit itu? Negara apa? Alamatnya di mana? Saya mau bawa gergaji, mau saya potong. Takutnya pesawat nanti nabrak gitu. Coba Ibu jelaskan kenapa itu tuh ada tiang langit itu. Nah, mau diskusi atau mau karaoke, Bu? Oke, biar saya jawab ya. Ini memang tidak ada tercatat di Alkitab, cuman hanya menurut pemikiran saya gitu ya. Berhubung karena bumi itu diciptakan bulat, jadi tiang langit itu menurut saya tuh ada di kutub utara dan kutub selatan gitu. Kan katanya di sana nggak ada penghuninya. Kan di tiang langit itu nggak ada penghuninya toh? Ya nggak ada penghuninya kan? Berarti kutub utara dan kutub selatan karena bumi itu bulat. Tahu ya kalau bulat ya berarti paling pinggirnya dia ada tiang, tahu bulat kan? Kayak mana bulat tuh? Bulat. Berarti di ujung ke ujung dia tiangnya gitu. Ya kan karena dibilang juga di tiangnya itu kan nggak ada kehidupan. Kan gitu. Kutub utara dan kutub selatan kan tidak ada kehidupan di sana. Seperti itu. Lagian kenapa Anda mau matahin tiang langit? Nanti Anda yang ketimpa, nanti umat muslim yang mati duluan. Waduh. Bu, masalahnya kayak gini, Bu ya. Ini sebentar ya teman-teman. Ibu ngarang jawabannya nih. Ini kitab Ibu Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Tiang-tiang langit, bukan cuma satu nih tiang langit. Banyak tiang langitnya goyang-goyang gitu. Ini karena udah mau runtuh, mungkin udah lapuk gitu, makanya goyang. Makanya saya tanya sama Ibu alamatnya di mana. Saya bawa gergaji, mau saya potong. Takutnya pesawat nanti nubruk gitu. Lalu kau bilang di kutub utara, kutub selatan, nggak ada tuh ilmu pengetahuan mengatakan tiang langit di kutub utara atau kutub selatan. Ngaco Ibu ini. Jawablah. Kan saya katakan menurut bumi ini bulat. Tahu bulat? Bayangkan dong bulat. Coba dulu Anda ambil bola, lihat dulu bola. Jadi bumi itu kan ada di tengah, berarti itu di setiap pinggirannya lah itu ada apanya ya kan? Bayangkan itu kulit bola, itulah tiangnya, itulah ibaratkan bumi, ya kan? Jadi kalau bola itu di kulit-kulitnya itulah dia tiangnya, itulah bayangkan itu di kulit-kulit bumi itulah dia tiangnya gitu. Oh iya. Iya. Oh Kalau jadi di situ. pesawat nggak akan nubruk. Kalau pesawat kan nggak akan nubruk karena dia di pinggir-pinggirannya, di pinggir-pinggiran bumi gitu. Oh iya. Baru dengar dari Bu Rasmi ada tiang langit ya. Dari saya, Anda tadi yang buka di Alkitab. Kok dari saya? Iya, kau kan jelaskan di mana tiang langit. Saya kan nanya tadi. Iya, ya memang iya. Karena bumi itu kan diciptakan bulat. Ya kan? Bulat globe, tahu globe. Jangankan dulu bola, globe. Anda pernah lihat globe enggak? Atau lebih sering mungkin bola aja lah. Globe sama bola sama ya, bulat ya. Jadi itu di kulit-kulitnya itu kan itu seperti tiang dia kan. Apa dia nemu dia dari atas ke pinggiran ke bawah kan nemu dia kan. Nggak ada yang putus nih kalau ke pinggir-pinggirnya gitu kan. Iya. Ini ilmu yang sangat modern dari Bu Rasmi. Bu, berapa meter itu tiang, Bu? Sama saya. Berapa meter dari kutub utara atau dari tanah ke langit tuh tiangnya tuh?
Berapa meter? Nanti aku ajak dulu astronot ukur dari di pinggir-pinggirnya itu ya. Iya. Iya. Aduh. Ini teman-teman yang merasa lepas pasiennya silahkan dijemput ya. Aduh. Baru tahu saya tiang langit di kutub utara, kutub selatan. Iya. Iya, karena itu kan di pinggiran itu. Di pinggiran itu kan. Kutub utara dan kutub selatan kan di pinggiran itu. Nah, jadi karena di pinggiran di sana memang tidak ada kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena dia ini apa namanya itu? Ya, karena di pinggir-pinggiran itulah dia. Kalau ibu Rasmi ini akademis, nggak bisa saya tanya akademis teman-teman, tanya yang aneh-aneh aja gitu. Satu lagi ibu boleh ya bu ya nanya ya? Ya, silakan. Coba Matius 26 nomor 18 tuh. Bunyinya lagi Alkitabnya lagi belum diambil. Oh, nggak tahu ya bunyinya apa. Baik, nih saya bukain ya, tunggu sebentar. Kacau dah. Mungkin entah apa juga ini jawaban Bu Rasmi nanti. Nih. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru. Ini siapa si Anu? Siapa ini si Anu ini? Baca dulu dari awal ayat ini, ayat dari satu judul perikop. Baca lengkap. Jangan ambil di tengah aja. Oh ya udah, saya ambilin di sini aja dah ya. Itu Bu, itu dari awal perikop Bu, Matius 26 nih. Yang HP lebih kecil nih. Nih, judul perikopnya ya Bu ya. Nih. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, oke? Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, jadi di sini Yesus memerintahkan murid-muridnya ya untuk pergi menemui si Anu. Si Anu ini siapa si Anu? Apakah Mikana atau Edis TV atau Bom atau siapa? Gimana mau nyampai barangnya? Kalau namanya nggak ada, si Anu ini siapa si Anu? Matius 26 ayat berapa tadi? 18. Mikana kah si Anu? Atau Immanuel kah? Matius 26 ayat 18. Oke. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba." Ya, jadi pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku dengan hati yang sangat sedih." Berkatalah mereka seorang demi seorang. Stop Bu. Itu ibu baca ceritanya. Yang saya tanyakan simpel. Siapakah si Anu? Namanya mana gitu loh. Oke. Jadi di situ kan yang pasti kalau menurut dari cerita ini, si Anu ini murid dari Yesus, ya. Siapa? Karena Yesus mengatakan seperti ini.
Ya. Karena muridnya bertanya pertama, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru, ini akan dikatakan, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku merayakan. Ini ada sambungannya ini, sebelum ini sudah ada ini apanya. Aku tahu ini ceritanya. Adanya di mana? Kasih tahu saya. Udah ada di ayat berapa itu ya? Ya, siapa si Anu ini? Si Anu. Itu makanya kita mau cari namanya. Saya pengen tahu namanya siapa si Anu gitu. Yang pasti itu murid Yesus, ya kan? Yang pasti murid Yesus dan murid-muridnya mengenalnya juga gitu. Jadi kalau kita nggak usah repot, karena kalaupun Anda tahu nggak akan Anda kenal, karena ini menurut cerita Alkitab ini di abad ke-1 gitu. Jadi nggak usah Anda menguras tenaga untuk mengetahui siapa namanya, karena tidak akan Anda kenal gitu. Kan 12 murid Yesus itu kan ada namanya, Bu. Yesus. Itu bukan siapa? ke-12 murid, itu murid dari kota lain. Ya, itu murid dari kota lain. Iya. Gimana mau sampai utusan Yesus ini kalau nggak tahu namanya, Bu? Sekarang saya tanya dulu Anda, andaikan Anda tahu siapa namanya, apakah Anda akan pergi ke sana menjumpai dia? Bagaimana cara Anda menjumpai orang yang sudah di abad ke-1 sudah meninggal gitu? Bagaimana cara Anda? Saya tanya dulu Anda. Mana saya tahu? Jadi kalau nggak tahu untuk apa Anda cari tahu namanya? Ya, itu kan kitab suci Ibu, masa kitab suci nggak jelas kan? sih? Sudah kan tadi saya sudah kasih tahu yang pasti itu murid Yesus, kan sudah dikatakan murid Yesus kan sudah dikatakan tadi, dicatat di situ. Nah sekarang pertanyaan saya, andaikan kita mengetahui gitu siapa namanya, bagaimana cara Anda mengenali orang dia hidup di zaman abad ke-1? Tolong dijawab. Iya kan pakai ciri-ciri. Iya, dia di namanya siapa? Abad ke-20. Itu 2000 tahun yang lewat. Bagaimana cara Anda mengenalnya? Ya, pasti kita bertanya kepada Yesus. Anda akan ciri-cirinya kayak gimana? Kurban untuknya? Anda akan memotong lembu untuknya? Ngapain? Untuk ucapan terima kasih karena dia menyediakan rumahnya untuk perjamuan Paskah untuk Tuhan Yesus. Ya kan? Bu, Anda harus gimana mau ketemu rumahnya? Nama pemilik rumahnya aja nggak tahu. Kapan Anda menyiapkan persiapan lembunya biar saya datang juga memakannya? Itu beda cerita, Bu. Gimana mau sampai ke rumahnya ya? Gimana mau sampai ke rumahnya kalau kagak tahu namanya? Oke, siapkan dulu lembunya biar kita nanti ucapin terima kasih pada si Anu, oke? Ngaco si Anu. Oh iya. Gak jelas pula ini siapa si Anu ya. Masa kalaunya kagak ada namanya, mana mungkin kita bisa sampai ke tempat tersebut. Pergilah ke rumah si Anu sopo tong. Lah kan di situ sudah dicatat itu murid Yesus, ya kan? Nah, jadi kalau Anda yakin bisa mengenal si Anu yang murid Yesus, gitu kan? Berarti Anda juga bisa mengenal Yesus di sana dan ke-12 murid Yesus gitu. Jadi Anda tinggal tanya aja sama Yesus, si Anu siapa namanya gitu. Karena Anda kan ingin mengenal orang-orang di zaman abad ke-1 kan gitu. Iya kan? Nah, jadi sekali ini memangnya sudah siapkan aja lembunya biar kita makan bersama di sana. Oke? Emang udah ada dukcapil di abad 1? Ada udah dukcapil. Pencatatan sipil udah ada kah di abad 1?
Kalau ini apa namanya, pendaftaran ada, kalau menurut Alkitab ada, ya kan, karena Yusuf mendaftarkan. Loh kok kenapa kenapa sih? Jadi maksud saya abad ke-1 nggak ada pendaftaran nama penduduk, terus manusia itu Anda katakan binatang gitu? Manusia itu penduduk ya, loh. kalau Di abad ke-1 itu manusia penduduk juga. Jadi ada pencatatan nama penduduk. Karena Anda ini mengira manusia di abad ke-1 itu binatang gitu, sehingga tidak ada apa namanya tadi, pencatatan apa tadi Anda katakan? iya. Akut Ada lah ini, Bu. makanya yang terlalu seperti itu Anda. Sangat Nggak boleh. akut ibu ini. Sangat akut rupanya. Udah itu aja, saya nggak mau nanya lagi Bu. Terserah dah siapa kayak si Anu udah. Bu, Manusia di abad ke-1 Anda anggap binatang. Kalau di abad ke-7 seperti Mamat, Anda anggap apa? ada. Bu, saya gantikan dulu sama yang antri ya. Nggak ngerti. Oke. Bukannya dapat jawaban sama Bu Rasmi ini, tambah gila kita. Ya, tambah stres jawabannya. Parah kali gitu akutnya. Bukan kita dapat jawaban sama Bu Rasmi ini, ya, yang ada gila tambah gila gitu. Dasar ngapa juga Gak ada kesimpulannya siapa itu si Anu. Bang Paras silahkan dinaikkan lagi. Padance ya, nih ada Padance. Apa? Mungkin beliau mau menyampaikan sesuatu ini.